Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri belajar desain grafis menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya pewarnaan di Adobe Photoshop, fungsi threshold dan fungsi transparansi. Sekarang kita akan belajar tentang blending di Adobe Photoshop. Blending merupakan fasilitas di Adobe Photoshop di mana mode ini ditentukan dalam penggabungan warna antar piksel dalam gambar dan gambar yang lainnya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk membuat sebuah gambar atau teks semakin bagus dan tergantung pemilihan pada blend mode tersebut. Kita langsung praktek untuk fungsi blending pada Adobe Photoshop. Silakan buka aplikasi Adobe Photoshopnya. Setelah dibuka Adobe Photoshopnya, silakan buat file baru dengan memilih file, menu file, new. Untuk preset saya masih menggunakan international paper, size-nya ukuran A4, sisanya ikuti aturan default, lalu OK. Nah, kita coba rotate ya 90% agar si kertas ini menjadi landscape. Klik image, rotate canvas, lalu kita ketik sebuah teks dengan menekan atau memilih horizontal type tool. Lalu kita ketikkan sebuah teks. Belajar blending. Kita atur di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita coba perbesar menggunakan free transform. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan coba proses blending. Untuk melakukan blending pada teks ini, silakan pilih layer teks yang akan kita berikan efek blending, klik kanan, lalu pilih blending option. Nanti akan muncul blending box seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan efek ya. Ada drop shadow, inner sampai ke bawah. Misalkan kita ingin membuat atau kita ingin memberikan efek stroke kepada teks ini, kita pilih stroke. Nah, ini terlihat ada stroke berwarna merah. Untuk mengedit lebih jauh stroke ini, kita klik di sini dua kali. Klik dua kali, lalu muncul option stroke. Dari mulai size, ukuran stroke. Di sini kita bisa atur dengan slider ini. Atau bisa manual memasukkan angka di sini. Posisi struknya bisa kita atur apakah mau di luar atau di dalam. Ini di dalam atau mau di center seperti itu. Blend modenya ada yang normal, di soft, line, overlay dan sebagainya. Pewarnaan struknya ada color, gradient, ada pattern. Kalau color ini menggunakan uniform color ya, pewarnaannya seragam, merah-merah semua. Kita ganti pewarnaan struknya di sini, klik lalu pilih misalkan di situ. Nah, kita juga bisa merubah gradient, pewarnaannya berbentuk gradient. Nah, seperti itu. Pattern itu untuk stroke. Jika sudah, silahkan diklik OK. Jika kita ingin membuat efek blend yang lain, kita undo dulu di history, lalu kita klik kanan lagi, blending. Bisa kita pilih bevel and emboss. Nah, seperti ini. Kita pilih emboss, depth. Nah, ini efek 3 dimensi, size, ukuran embossnya. Nah, seperti itu. Directionnya coba lagi, itu emboss. Misalkan kita ingin menggunakan kontur
drop shadow, stun. Ini drop shadow, inner shadow di dalam, bayangannya di dalam, tinggal diatur-atur saja. Misalkan outer glow, kita pilih size, seperti ini. Lihat ya previewnya di sini. Spread, opacity, transparansi, seperti itu. Ada lagi inner glow di dalam, size, ukuran glownya. Mungkin tidak terlihat ya. Lalu kita misalkan memilih satin, nah, seperti itu. Dan jika tidak muncul, klik 2 kali ya. Ini pewarnaan satinnya bisa dirubah, warna biru, bisa menggunakan color overlay, bisa menggunakan gradient overlay. Nah, jika ingin mengedit lebih banyak seperti itu. Ini itulah fungsi dari fungsi dari blending ini untuk menghias objek, baik ya di sini contohnya teks ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.